Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, dan saya yakin kita semuanya dalam kondisi baik, saya yakin kita semua dalam kondisi sehat semuanya. Mari bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita datang bersama-sama dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, segenap kekuatan kita, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kita bersama-sama bersekutu, memberikan yang terbaik pagi hari ini, bukan untuk setiap kita yang hadir di ruangan online ini, tetapi kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa di surga untuk hari yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur betapa Tuhan begitu baik dan amat sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap momen dan juga kehidupan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu turut serta. Engkau Tuhan yang selalu ambil bagian yang terbaik dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus melalui setiap kondisi dan peristiwa apapun yang kami hadapi, yang kami alami hari-hari ini. Kami berdoa supaya rencana-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Rencana-Mu saja yang terjadi atas hidup kami, ya Tuhan. Dan ini kami, Tuhan. Anak-anak-Mu, ini kami, Tuhan. Keluarga-Mu, Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih, Bapak surga. Kami mengucap syukur, Bapak surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga kita, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama bersatu hati, bersuka cita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, lambaikan tangan Anda semuanya, atau tuliskan ketik yes, kami sudah siap di kolom chat Anda semuanya. Ini memberikan interaksi kepada kita semua untuk kita boleh saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Untuk kita boleh terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk kita boleh terus memberikan kekuatan, memberikan inspirasi. Dan yang lebih penting lagi adalah supaya kita bersama-sama boleh memberikan yang terbaik kepada Raja di atas segala Raja. Mari bersama dengan anggota keluarga kita, mari katakan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, dan kami juga bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sungguh-sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dan percaya dan siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama dengan anggota keluarga kita, mari nyatakan cinta kasih kita kepada keluarga kita. Dan mari bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Mari kita cinta keluarga kita dan saling mengasihi. Katakan sama-sama, ku cinta. Ku cinta sekali semua saling mengasihi, betapa ku menjadi hanya Tuhan. Mari sekali katakan sama-sama, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali hidup, semua saling mengasihi, betapa ku mencari keluarganya Tuhan. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau
dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa ku mencari keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa ku mencari keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Amin. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Krisis dalam kehidupan tidak bisa kita hindari, tapi percayalah di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Efesus 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari jemaat, biarlah kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, bahwa sesungguhnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah kita membawa hati kita untuk mau selalu dididik dan diajar oleh Tuhan. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, hari demi hari kita akan dituntun untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama, dan biarlah lagu ini menjadi komitmen kita bersama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan kami menjadi alat dalam rumah-Mu, Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat katakan dengan imanmu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ya Tuhan, Engkau yang melihat hati kami pagi hari ini, Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi doa kita, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu. Biarlah kami disempurnakan selalu, Tuhan. Hari demi hari kami disempurnakan, dimurnikan, Tuhan. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Oh ya, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, ya Tuhan. Oh,
mau seperti-Mu Yesus. Oh, ya lama syana, ya lama ya tasya. Ini doa kami Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang besar atas kami Tuhan. Biarlah roh-Mu sendiri yang membawa kami makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan. Karena sungguh tiada yang berharga di dunia ini. Biarkanlah kami mendapatkan Engkau Tuhan sebagai harta kami satu-satunya yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk setiap kami Tuhan. Membentuk karakter kami, memotong carang-carang kami Tuhan. Biarkan kami tinggal di dalam pokok anggur itu Tuhan. Biarkanlah kami tinggal senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Dalam setiap menjalani kehidupan kami. Biarkanlah kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarkanlah kami selalu mempertanyakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Bahwa kami diciptakan untuk sebuah tujuan. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah hidup kami memuliakan Engkau. Biarlah kami mempersembahkannya sebagai korban yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online kali ini. Hari ini saya ingin berbagi, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapatkan lewat inspirasi perenungan firman Tuhan ya. Jadi pagi hari ini terambil dari Amsal 24 ayat yang ke-10 ya. Ada beberapa versi yang saya berikan pada Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Di dalam Indonesia terjemahan modern ya ini. Jika engkau kecil hati pada hari kesesakan, kekuatanmu terbatas. Ya, di dalam terjemahan barunya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Kenapa saya mendapatkan inspirasi ini? Karena memang saat saya mengikuti keadaan yang ada hari-hari ini, ya, tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa menjalaninya dengan mulus, ya. Karena pandemi ini ternyata tidak berhenti, tapi malah berlanjut dan dampaknya itu ke sektor lain, ya. Tidak hanya menyerang virus yang menyerang kita, tapi berdampak ke sektor perekonomian juga yang membuat perekonomian menjadi turun. Dan beberapa waktu yang lalu kita mendengar pengumuman dari Menteri Keuangan bahwa
di kuartal ketiga tahun 2020 ini kita menghadapi resesi, ya. Ya, dipastikan bahwa Indonesia masuk dalam masa resesi, dan itu tentunya membuat kita sangat merasa was-was dan khawatir, ya. Dan banyak pelaku usaha yang sudah mulai melakukan manuver, ya. Mereka banyak mengeluarkan karyawan, dan ada yang memotong gaji karyawan, ya. Dan saya rasa nanti dampaknya juga ke dampak sosial, ya. Dan sepertinya hal ini menjadi satu beban buat kita semua, khususnya di Indonesia, ya. Walaupun dampak ini juga terasa di luar Indonesia, tapi secara ini akan menjadi suatu masa yang berat buat kita, ya. Dan suatu saya teringat akan ayat ini, secara Tuhan banyak berbicara kepada saya, ya. Dan jadi melalui Amsal ini Tuhan memberikan suatu pencerahan bahwa kita tidak boleh tawar hati karena masa kesesakan yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Ketawaran hati itu sangat bisa melumpuhkan kita, ya. Ya, hari-hari ini banyak yang serba tidak pasti, kita tidak bisa memastikan, ya, kapan ini akan berakhir, ya. Dan itu memang membuat kita merasa khawatir dan takut, dan bahkan kita harus melakukan pembaharuan di dalam kebiasaan kita, ya. Jadi ada satu perubahan pola hidup yang harus kita lakukan, ya. Yang tadinya bekerja di kantor sekarang bekerja di rumah, yang tadinya sekolah di gedung sekolah sekarang harus belajar di rumah juga, ya. Tidak cuma anak-anak yang bersekolah, tapi orang tua juga menghadapi satu perubahan yang besar, dan ini tentunya sangat berpengaruh di dalam psikologi kita juga, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap perubahan itu membuat kita ini harus menanggalkan zona nyaman kita. Setiap perubahan itu membuat kita harus belajar sesuatu yang baru, dan kita harus beradaptasi dengannya, ya, sehingga kita bisa memulai suatu kehidupan normal yang baru, ya. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan baik, saudara, ya, kita akhirnya yang terjadi adalah kita merasa takut, kita khawatir, dan itu akan melumpuhkan kekuatan kita, ya. Jadi tawar hati membuat seseorang yang mempunyai kekuatan besar sekalipun bisa mengalami kelumpuhan. Jadi apa yang ada di dalam kita itu akan menentukan bagaimana kita menghadapinya, ya. Bukan terletak kekuatan yang kita punya yang bisa membuat kita ini keluar dari setiap krisis, tetapi terletak di dalam mental kita, di dalam kehidupan, di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, di dalam apa yang kita percayai, ya. Tawar hati timbul karena biasanya seseorang itu melihat kepada keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang sepertinya tidak ada pengharapan, daripada mereka mempercayai kepada pengendali keadaan, yaitu Tuhan semesta alam. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk memiliki keyakinan dan membangkitkan iman kita untuk kita semakin hari semakin memiliki
kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana terhindar dari tawar hati? Yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mempercayai Dia, ya, karena Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27, ya, di sana dikatakan, ya, mulai ayat yang ke-27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini merupakan suatu ungkapan dari umat Israel yang pada waktu itu menghadapi tekanan dari bangsa Babilonia, kalau nggak salah ya, di dalam Yesaya 40 ini. Dan mereka merasa tertekan dengan penjajahan yang sudah terjadi dalam bangsa itu. Dan sepertinya itu mereka kehilangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan tidak ada lagi Tuhan yang memperhatikan mereka. Ya. Mereka ngomong sepertinya Tuhan itu tersembunyi, ya, dari diri hidup mereka, dan haknya tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan. Jadi satu ungkapan di mana rasa kecewa, ya, rasa sepertinya tidak ada pengharapan itu timbul. Ya, tetapi Yesaya berkata, ya, demikian, ya, dilanjutkan di ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ya. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini adalah satu perkataan profetik, ya, tentang mereka yang menghadapi kehilangan pengharapan. Ya. Yesaya memberikan satu pengertian bahwa Tuhan itu yang menciptakan bumi, ya. Tuhan itu kekal, ya. Ia tidak menjadi lesat, tidak bisa menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ya. Jadi seringkali ini kita bertanya-tanya, mengapa keadaan ini bisa terjadi? Mengapa, ya? Terus pertanyaan itu muncul dari diri kita, ya. Dan semakin kita memikirkannya, ya, semakin menjadi lelah, kita menjadi lesu, ya. Ini corona kok tidak selesai-selesai, kapan ini, yang korban begitu banyak, ya, semakin hari semakin bertambah. Daerah Surabaya ini yang tadinya sudah statusnya oranye menjadi merah lagi, ya, itu membuat perasaan kita menjadi begitu tertekan, dan itu membuat kita lelah, ya. Tapi janji Tuhan dikatakan oleh Yesaya bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Orang-orang muda mungkin bisa menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna bisa jatuh dan tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Dia mengatasi segala masalah. Ya. Bisa melihat dari perspektif yang sama dengan Tuhan. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, karena mereka memiliki satu pengharapan
di dalam Tuhan. Ya, oke. Ya, saudara, saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk kita semakin membangun hubungan rohani kita ini lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya. Dan tingkat penyembahan yang terdalam itu bisa terjadi saat kita tetap bisa memuji Tuhan walaupun keadaan sedang tidak baik. Ya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa yang sukar karena kondisi yang ada. Ada banyak orang yang mereka berkeluh kesah karena keadaan ini. Ya. Sepi lah, ya. Sudah diputus hubungan kerja lah sama perusahaan, atau gajiku sudah dipotong lah, nggak cukup untuk hari-hari ini ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi bisakah kita melihat bahwa Tuhan yang memegang kendali atas setiap keadaan yang ada? Ya. Dia yang berkuasa. Oleh sebab itu, khususnya kita sebagai orang percaya, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, ketika aku takut, aku datang kepadamu, aku mencurahkan isi hatiku padamu. Ya. Miliki satu kerinduan untuk datang, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Ya. Dialah yang akan membawa kita kepada jalan-jalan yang tidak kita mengerti. Karena masa krisis ini juga bisa menjadi satu kesempatan yang baik buat kita juga. Mari saudara, jangan biarkan suara-suara kekhawatiran, suara-suara ketakutan itu melumpuhkan kita, membuat hati kita tawar. Tapi kita menguatkan hati kita dengan kita semakin dekat dengan Tuhan lewat perenungan firman-Nya, lewat kita mendengarkan ya firman Tuhan ya dari hamba-hamba Tuhan ya. Itu membangun kekuatan dari dalam hidup kita. Ya, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu yang menguatkan kita. Dalam menjalin hubungan, ya, seringkali kita ini dengan Tuhan khususnya itu mendasarkannya pada perasaan kita. Kalau kita merasakan satu suasana yang sepertinya menyentuh ya. Contohnya hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah ibadahnya di rumah saja gitu ya. Wah, itu enggak enak. Ya, enggak terasa musiknya itu hidup atau yang menyanyikan itu tidak live, itu kurang mengena, kurang menyentuh hatiku. Ya, memang bisa perasaan itu dipakai Tuhan, tapi kita tidak bisa mendasarkannya, mendasarkan hubungan kita ini sepenuhnya kepada perasaan. Ya, suatu hubungan bisa terasa sangat jauh, ya, bisa terasa sangat dekat, karena seringkali mendasarkannya dengan perasaan kita. Ya. Jadi penyembahan kita tidak didasarkan kepada perasaan, tetapi percaya kita, iman kita bahwa Yesus itu mengasihi kita, kasih yang nyata, bukan berdasarkan perasaan, tapi kasih yang penuh dengan komitmen. Ya. Covenant-nya itu lebih dari perasaan, tapi itu sangat mengikat kehidupan kita. Ya, jadi saudara,
mari belajar untuk kita tidak bergantung pada perasaan saat kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan suasana, ya, tapi saya percaya bahwa saat kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, secara hadiratnya ada, dan Tuhan memperhatikan setiap seruan doa kita. Ya, di dalam Mazmur 5 ayat 3 dikatakan, di setiap matahari terbit, ini saya ambil dari terjemahan dari The Passion Translation, ya. Di setiap matahari terbit, engkau akan mendengar suaraku, sewaktu aku mempersiapkan korban persembahan doaku untukmu. Setiap pagi aku meletakkan potongan-potongan hidupku ke atas altar dan menunggu apimu turun ke hatiku. Ya, saudara, seperti pemazmur ini, marilah kita meluangkan waktu, memberi waktu yang terbaik pada Tuhan setiap hari, ya, untuk kita bisa memberikan doa, mempersembahkan doa kita kepada Tuhan. Ya. Berkeluh kesah, ya, meletakkan setiap potongan-potongan hidup itu berarti kita menyampaikan setiap apa yang menjadi pergumulan, setiap apa yang menjadi problem hidup kita, ya, di atas altarnya Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru. Saat korban bakaran itu disulut api, dan itu mengeluarkan asap yang harum di hadapan Tuhan, itu yang membuat suatu rasa sukacita, satu rasa menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Nah, saudara, biarlah hidup kita ini setiap hari juga menjadi satu persembahan, ya, lewat doa, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Secara kita semakin dikuatkan. Ya. Nah, saya percaya seperti janji firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Hati mereka tidak akan menjadi tawar dengan keadaan yang berat. Ya. Dan selanjutnya, ya, bagaimana kita bisa terhindar dari tawar hati? Yang kedua adalah terhubung dengan keluarga dan komunitas rohani. Ya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 kata di sana bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saudara, konsep keluarga dan komunitas adalah dari Tuhan sendiri. Ya. Saya rasakan bahwa di masa-masa yang berat ini, orang-orang yang terdekat dengan saya itu yang menjadi kekuatan, dan saya menjalani hari-hari saya. Dan tentunya itu juga Bapak Ibu secara rasakan, ya. Orang-orang yang paling dekat selain dari keluarga kita juga adalah komunitas kita. Komunitas rohani itu penting sekali. Ya. Sejak dari awal Tuhan menciptakan keluarga. Ya. Dia menciptakan manusia yang tidak sampai di situ, tapi dia menciptakan keluarga untuk manusia itu. Ya, katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Juga dengan gereja. Gereja dipanggil, ya, bukan untuk menjadi eksklusif. Ya.
tertutup bagi dunia, tetapi gereja ada juga untuk bisa terkoneksi dengan dunia, ya, supaya gereja bisa mempunyai pengaruh, ya, lewat nilai-nilai yang dibagikan, nilai-nilai kebenaran yang kekal. Dan kalau kita lihat secara gereja, ya, nilai-nilai kehidupan Kristenan itu sangat berpengaruh, ya, dalam kehidupan masyarakat saat itu, dalam perkembangan gereja itu, ya. Mereka melihat ada nilai-nilai yang baik di sana. Akhirnya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus juga, ya. Yesus juga datang ke dunia dan berinkarnasi sebagai firman yang menjadi manusia, ya, dan menyebut dirinya Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, menunjukkan kerinduan dari Tuhan sendiri untuk bisa terkoneksi, terhubung dengan manusia. Dia mau menyebut dirinya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ingin ada, Tuhan ingin berkomunitas dengan kita, ya, terkoneksi. Ini namanya the power of it, ya, kekuatan jika kita ini bersama, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami rasa takut, rasa khawatir. Itu karena kita kurang, ya, atau tidak terhubung, kurang berkomunitas atau tidak terhubung dengan komunitas rohani, ya. Dan saudara, di dalam Ibrani tadi dikatakan, Ibrani menasihatkan supaya kita ini tidak meninggalkan kebiasaan, ya, untuk kita ini bertemu di dalam ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, ya, ketakutan, kekhawatiran, apalagi terjadi karantin, mungkin yang sakit harus diisolasi, dan itu membuat secara psikologis itu sangat menekan kita, ya. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, ya. Harus tinggal di rumah begitu lama, emosi ini seringkali bisa berubah-ubah dan bisa meledak karena kebosanan yang ada di rumah, ya. Dengar cerita orang tua yang harus setiap hari ketemu anaknya, ya. Biasanya mereka anak-anak udah di sekolah, ya, pada sekolah, tapi hari-hari ini mereka harus belajar di rumah, dan orang tua harus ikut belajar dan melakukan aktivitas menolong anak-anak mereka yang biasanya diserahkan kepada guru, ya. Tapi saudara, kita perlu belajar juga, perlu menyadari juga bahwa keadaan ini Tuhan izinkan supaya kita ini juga bisa memiliki satu engagement dengan anggota keluarga kita. Kita bisa terhubung lebih lagi dengan anak-anak kita. Kita bisa tahu pergumulan-pergumulan mereka, ya. Mungkin selama ini kita saat di rumah tidak bisa mengerti pergumulan anak-anak di sekolah juga. Tapi saat mereka di rumah, kita bisa tahu pergumulan-pergumulan mereka, ya. Nah, saudara, keadaan yang sulit bukan untuk kita mengeluh, tetapi kita bisa belajar dan kita bisa mengkoreksi hidup kita. Saudara, pertobatan itu akan membuat kita bertumbuh. Perubahan itu membuat kita semakin berkembang, menjadi semakin dewasa, ya. Wawasan kita tidak sempit dan kita menjadi orang-orang yang lebih
memiliki wawasan yang lebih luas. Saudara, Tuhan membuat setiap keadaan seperti hari ini. Dia pasti mempunyai maksud yang baik buat kita. Dia ingin supaya hidup kita bisa bertumbuh dan berkembang dan memperbarui kehidupan kita untuk semakin hari semakin dimurnikan, ya, semakin hari semakin kita memiliki suatu kualitas kehidupan yang Tuhan inginkan. Bukankah tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Mungkin keadaan ini juga akan menyempurnakan kita menjadi lebih sempurna seperti Kristus. Ya. Nah, saudara, komunitas yang memiliki ciri atau karakter-karakter Kristus itu sangat didambakan, dirindukan oleh orang-orang di luar sana. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan tawar hati bisa menjadi bagian dalam hidup karena kita tidak terhubung dengan komunitas rohani. Suatu komunitas rohani memiliki satu ciri, yaitu komunitas yang memiliki kabar baik, yang memberikan pengharapan, komunitas yang saling menolong, komunitas yang berbicara kebenaran dalam kasih, komunitas yang membangun kehidupan. Saya bisa baca di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Dan tentunya hari-hari ini, ya, gereja memiliki satu waktu emas menurut saya untuk kita bisa menyatakan Kristus bagi dunia. Ya. Inilah fungsi dari gereja jemaat sebagai tubuh Kristus di muka bumi. Supaya apa? Dirasakan pengaruhnya seperti garam dan terang dunia yang menjadi satu sebutan kita sebagai gerejanya Tuhan. Ya, dunia membutuhkan, di masa yang sulit ini ada banyak orang membutuhkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka sebagai bentuk penerimaan, sebagai bagian dari keluarga atau komunitas. Ya. Secara ini sebagai suatu kesaksian, ya, dalam masa-masa seperti ini ada banyak orang yang datang, ya, kepada saya gitu, ya. Mereka datang curhat, mereka datang bercerita tentang kondisinya, ya. Kalau dilihat dari kemampuan saya, seharusnya sih saya tidak bisa membantu terlalu banyak dengan mereka. Kepada mereka saya tidak bisa membantu terlalu banyak. Tapi satu hal, saudara, niat kita, ya, yang didasari oleh motivasi kita ini kepingin membagikan hidup kita kepada mereka. Ya. Pemberian itu bukan berarti soal materi, saudara, tapi soal bagaimana kita bisa memberikan dukungan secara mental, secara moral dalam kehidupan orang-orang di luar sana. Ya. Saya menyadari, ya, saya hanya bisa memberikan doa dan memberikan kekuatan, dukungan lewat nasihat. Ya. Saya tetap terbuka buat mereka, ya, apalagi di tempat saya pintu terbuka, ya, pintunya banyak terbuka, waktunya banyak. Orang bisa datang, ya, karena ada kedai, ya, ada coffee shop di sini, dan itu membuat satu kesempatan orang datang, ya, orang berkeluh kesah, orang ngobrol, ya, apalagi hari-hari ini cukup sepi, ya.
Tapi ada saja orang yang datang gitu, dan mereka mencurahkan isi hati mereka. Mendengarkan adalah satu hal yang membuat saya terkoneksi dengan mereka. Ya, mendengarkan adalah satu hal yang membuat saya bisa memberikan sesuatu kepada mereka lewat kata-kata, lewat doa, ya. Dan itu membuat mereka juga merasa nyaman, ya. Mereka datang tidak sekali, 2 kali, ya, tapi mereka datang kembali. Ada seorang yang mengalami kesulitan, ya, setelah mengalami pemutusan hubungan kerja, dan dia harus mencari uang, ya titip dagangan makanan kecil gitu ya, snack gitu ya, ditaruh di tempat saya, ya. Dan dia bercerita tentang kondisinya. Sepertinya dia sudah putus asa. Dan dia ngomong, lebih baik aku mati saja. Waduh, kenapa kok sampai harus merasakan harus memiliki pemikiran seperti itu? Ya. Coba untuk mulai berdoa, mulai introspeksi diri, mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia mulai melakukan itu. Waktu dia datang kembali, ya walaupun dengan segala keterbatasannya, dia ngomong, ya saya tadi lupa untuk berdoa, dan dia cerita lagi, ya mungkin itu menjadi satu kebutuhannya dia untuk bisa didengar. Mungkin tidak ada yang mendengar selama ini, tapi lewat hubungan ini saya bisa menguatkan, saya bisa memberikan satu dukungan, encouragement buat orang ini, ya, supaya dia bisa tetap bertahan, ya. Dia berusaha minta pertolongan juga, tolong kok cari no kerjaan kok, ya gitu. Jadi itu buat saya juga mencari, ya, ingin memenuhi kebutuhannya dia, ya, minta, kerja di sini aja loh. Pas saya ngomong, suasana sepi kayak gini gimana saya bisa menerima pekerja, ya. Bagaimana bayarinya gitu ya. Apa kok? Bantu bersih atau gimana gitu ya. Ya. Dan saudara, betapa orang merasa nyaman saat mereka terkoneksi dengan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan dukungan. Ya. Beberapa orang lagi, ya, seorang teman yang dulu pernah juga datang ke gereja kita, ya, saya menyebutnya Ko Frankie itu, dia datang ke rumah. Ya mungkin dia juga bosen, ya. Dia minta tolong. Kamu tahu caranya bikin akun YouTube gitu? Waduh. Ya sebenarnya dia juga cukup mengikuti sih, daripada di rumah nganggur gitu ya. Dia mulai bikin lagu-lagu. Dia banyak lagu, dia suka menciptain lagu gitu ya. Dia kepingin share itu, upload itu di YouTube. Wah, luar biasa sekali ya nih orang punya semangat, ya. Dan itu menginspirasi juga, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kan kita punya banyak waktu di rumah, Saudara, dan dunia online ini menggantikan banyak hal dalam kegiatan kita. Dan di dunia online ini juga itu kita bisa berkreasi juga, ya. Dan beberapa waktu yang lalu, Saudara, ini satu kesaksian juga bahwa saat Saudara Syu mengajak saya untuk menjadi narasumber, ya, di dalam channelnya Babi Bu Bebo yang dimiliki oleh Syu dan kawan-kawan itu. Nah, waktu Syu mengundang saya itu saya agak tidak percaya diri, ya, untuk bisa menjadi
narasumber di sana. Ya, saya kepingin tahu sih, kenapa sih Syu kok milih saya gitu ya. Ya Syu ngomong, wah, aku ini cukup diberkati dengan kehidupannya Ko Johan. Saya cerita kepada anak-anak juga. Ya. Ini loh Om Syu itu ngajak apa ini untuk masuk di dalam acara channelnya Babi Bu Bebo gitu ya. Gimana menurut kalian gitu ya? Dan satu kali itu Joseph tuh ngomong kepada saya, apa itu sebenarnya hebat gitu. Itu sangat menguatkan saya. Apa sudah merawat ya kami berdua, CC sama Joseph itu sampai hari ini, ya mendampingi, belajar itu satu kondisi yang tidak mudah gitu. Apa ini sebetulnya bisa menjadi berkah, mempunyai manfaat buat orang lain dari cerita Papa. Waktu itu saya cukup mendapat satu dukungan dan akhirnya saya menyetujui apa yang Syu tawarkan dan saya mau jadi narasumber di sana ya, untuk cerita tentang kehidupan saya sebagai single parent gitu ya. Dan saya berdoa semoga itu juga menjadi berkat buat banyak orang yang melihatnya. Ya, di masa yang sulit ini banyak orang yang membutuhkan dukungan ya dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka sebagai bentuk penerimaan. Ya. Orang ini banyak mengalami tanpa kita sadari, banyak di sekitar kita ini banyak orang yang merasa tertolak, merasa sendiri. Ya. Kalau saya rasakan dari mereka yang datang kepada saya itu ya, banyak sekali saya rasakan kebutuhan mereka untuk mereka bisa memiliki seorang yang bisa diajak ngomong, diajak curhat ya. Nah, saudara, ini juga tidak gampang, tapi saudara belajar untuk kita bisa memberi waktu buat mereka saat kita dipertemukan ya dengan mereka yang membutuhkan. Ya, kekecewaan ya biasanya ini yang saya lihat dari orang-orang yang datang, kecewaan terhadap keluarga dan komunitas yang telah melukai seorang seringkali membuatnya sulit untuk bisa terbuka dengan penerimaan. Ya. Karena mereka terluka itu sehingga akhirnya mereka tidak mau untuk memiliki satu hubungan yang dekat, ya. Hubungan yang dalam. Ya, mereka cuma memiliki hubungan yang di luar saja, ya baik-baik aja. Ya. Pokoknya aku tidak menyentuh kamu, kamu tidak menyentuh aku, ya it's okay lah, ya. Tapi saudara tahu di dalam hubungan yang kelihatan secara permukaan saja, seringkali itu juga tersimpan luka-luka yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan di sana. Ya. Kita sebagai gereja, kita butuh juga membuka diri ya, bagi orang-orang seperti mereka. Ya. Nah, ini yang terakhir ya. Saya kembali ke Amsal 24 ayat 10 di dalam The Patience Translation itu ada footnotes-nya di sana. Nggak tahu ini yang menulis, yang menerjemahkan ini siapa, saya kurang ngerti. Tapi satu hal, The Patience Translation ini cukup banyak memberkati saya ya. Ya, saudara bisa mungkin bisa jadi bahan juga buat saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Ya. Tapi Passion Translation ini tidak semua Alkitab ya terjemahan lama, cuman ada Mazmur, Amsal, ya, terus ada terjemahan baru ya kalau nggak salah, itu aja. Jadi tidak semua.
Alkitab di terjemahan lama ada di dalam Passion Translation. Ya, ada satu footnote ya di dalam terjemahan ini ya yang mengatakan ayat ini yang tadi ya, jika engkau tawar hati saat dalam kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu kalau di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Dan footnotes ini pengertiannya adalah seperti ini. Kelemahan kita kadang menjadi sebuah alasan untuk menyerah. Ya. Secara kelemahan kita, ya, Tuhan ingin supaya hidup kita ini tidak sampai di sini aja, tapi kita semakin hari bisa diperbaharui. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan itu tidak menyerah untuk memproses hidup kita perlu belajar juga untuk kita tidak menyerah, untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Karena proses itu akan terus berjalan sampai kita mendapatkan satu hasil seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kehidupan kita dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Ya, secara tetapi kekuatan, ya saya teruskan, tetapi kekuatan dan keberanian ya, sebagai hasil dari kesetiaan dan keyakinan penuh saat di bawah tekanan. Jadi saat kita tidak menyerah, kita kuat, kita berani, ya, untuk menghadapi masa-masa yang sulit, ya, kita setia, ya, itu akan membentuk kita menjadi lebih baik. Dan saudara, ini sebagai kalimat yang terakhir ya. Beberapa orang menerjemahkan ini dengan pengertian seperti ini. Jika kamu gagal untuk menolong orang lain saat mereka membutuhkannya, kamu akan tumbuh terlalu lemah untuk menolong dirimu sendiri. Ini saya renungkan kata-kata ini, wow, luar biasa. Ya. Jadi jika kita gagal untuk menolong orang lain saat mereka membutuhkannya, ya, kamu akan tumbuh terlalu lemah untuk menolong dirimu sendiri. Jadi seperti itu saudara. Di masa yang sukar ini, masa kesesakan, ya, jika kita tidak bisa menolong orang lain yang membutuhkan, kita gagal dalam menolong mereka, kita juga akan tumbuh menjadi lemah. Ya, bukan tumbuh menjadi kuat, tapi akhirnya menjadi lemah untuk juga bisa menolong diri sendiri. Secara ini suatu kata-kata ya, satu tulisan yang membuka satu pola pikir yang baru buat saya, bahwa hal ini itu cukup perlu kita perhatikan, khususnya sebagai komunitas, sebagai gereja. Ya, secara di masa yang sulit kita perlu belajar juga untuk kita bisa menolong orang lain, supaya kita sebagai gereja juga kita bisa bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini yang menjadi sharing saya pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semuanya, ya. Dan saya berdoa kiranya ini bermanfaat buat kita semua yang mendengarkannya. Ya, janganlah kita ini menjadi lemah, menjadi lelah, untuk kita ini semakin diperbarui dan menjadi berkat buat orang lain. Karena di masa-masa seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan lagi memproses hidup kita. Tuhan lagi membentuk hidup kita
untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua hal ya. Janganlah kita menjadi tawar. Ada dua hal supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama adalah kita semakin membangun hubungan dengan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yang kedua, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, komunitas kita, ya, itu yang akan menguatkan kita, ya. Dan semakin hari, ya, kita akan semakin diperbarui lewat masa yang susah ini, lewat masa yang sesak ini. Kita akan menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Ya. Bapak, pagi hari ini Engkau melihat setiap keberadaan hati kami, Tuhan. Bahwa masa yang sulit ini Engkau izinkan untuk kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami semakin terkoneksi satu dengan yang lain di dalam gereja Tuhan. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menolong, menopang satu dengan yang lain. Pagi hari ini kau melihat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Untuk kesempatannya, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, kalau kita bisa sama-sama berfellowship menikmati firman Tuhan dan menikmati satu fellowship dengan Tuhan, itu semua karena anugerah. Anugerah itu definisinya adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima, ya. Karena setiap manusia itu keturunan Adam dan Hawa itu tidak ada yang tidak berdosa. Sehingga tanpa anugerah salib, maka kita tidak mungkin ada sebagaimana ada hari ini. Yang kedua, saya mengingatkan yang mau transfer, jangan lupa bahwa itu bukanlah sumbangan, ya. Jangan keliru, karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Jadi jangan langsung transfer, tapi berdoa, karena bukan jumlahnya yang penting. Tapi apakah jumlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan gerakan yang Roh Kudus ya impresikan atau sampaikan dalam hati nurani kita. Ya, jangan pernah berpikir ini sumbangan untuk gereja, apalagi berpikir sumbangan untuk Tuhan. Tuhan yang butuh disumbang itu pasti bukan Tuhan. Karena itu bagi kita kalau mau memberikan persembahan, jangan pernah jadi beban. Jadi Tuhan tahu, kalaupun di rekening nggak ada, juga enggak usah rendah diri. Jadi, atau kalaupun ada, tapi itu dipakai untuk kepentingan keluarga, sudah pas-pasan, ya jangan lalu dipersembahkan ke Tuhan, karena kalau
itu diberikan lalu kita nggak makan, ya Tuhan sedih juga gitu. Jadi khusus untuk persembahan itu adalah kita harus sadar, harus dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, termasuk penyembahan kita, apakah itu pujian, apakah itu persembahan duit, ya, keuangan. Jadi bukan banyaknya yang penting, ya, bukan nilainya yang penting, tetapi apakah yang kita berikan sekali lagi itu merupakan satu dorongan, impresi, atau kehendak Tuhan yang ditaruh di dalam hati kita. Saya percaya bahwa kalau kita semua seperti itu, maka nggak usah khawatir ya. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan dana. Ya, tapi kalau itu pekerjaan ambisi orang, ya, kalau role ini milik orang, ya tentu ceritanya akan beda. Karena itu gereja Bethel Injil Sepenuh Sungai Kehidupan, ya, itu adalah bagian daripada tubuh Kristus, ya. Jadi milik Tuhan, dan tanpa kita minta Tuhan pasti pelihara. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir, tadi dikatakan bahwa Pak Johan, ya, firman Tuhannya luar biasa, terima kasih. Jadi mengajak kita semua menjadi representasi, ya, menjadi utusan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, ya, di tengah kegelapan yang begitu gelap ini, ya, yang begitu gelap. Sebentar, saya kok enggak lihat gambar saya, ya. Oh ini coba. Oh ya, keluar ya. Oke. Nah, jadi yang ketiga ini paling penting. Jadi dan yang melayani hari ini bukan hanya Pak Johan, bukan hanya power, karena definisi pelayanan itu bukan kalau khotbah, bukan hanya Pak Kur, ya. Definisi pelayanan sama sekali bukan kalau jadi anggota power, ya. Definisi pelayanan bukan kalau jadi penatua, sama sekali bukan, ya. Jadi semua yang ada di role adalah pelayan Tuhan, ya. Sebab kalau enggak, ya cuman dua di dunia ini manusia, pelayan Tuhan apa pelayan hantu. Jadi ada dua itu. Jadi jangan pernah membuat kasta di gereja, ya. Jangan pernah kalau sudah bisa khotbah begitu, wah, lalu berpikir lalu lebih baik dari orang lain, ya. Maka itu bukan pelayan Tuhan, musuh Tuhan. Karena sombong itu. Dan orang sombong pasti khotbahnya itu kosong. Jadi sehebat apapun tidak akan merubah pendengarnya. Saya melihat Pak Johan khotbahnya mungkin di penilaian banyak orang sederhana. Tapi saya melihat luar biasa karena itu disampaikan dengan satu teladan, ya. Salah satu contoh aja yang saya kagum sampai hari ini, dia begitu setia dengan istrinya. Terbukti sampai sekarang dia single parent, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan Roh Kudus, ya. Jadi itu patut kita teladani, dan khotbah dari orang yang seperti inilah yang bisa mengubah orang lain, ya. Sekalipun barangkali penyampaiannya berbeda dengan yang lain, ya. Jadi firman Tuhan hari ini luar biasa. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan takut, ya. Tetapi lakukan 3 hal.
yaitu menanti-nantikan Tuhan. Lalu jangan pernah kita melewatkan kesempatan untuk berfellowship, ya. Terutama tadi Pak Johan bilang di keluarga, ini kesempatan emas untuk kita membangun satu relasi yang baik, ya. Dan barangkali kalau ada di antara kita yang jenuh, mohon mungkin bisa dibuka IG Talk kita tentang cabin fever, ya. Itu penting supaya tidak mengambil jalan yang salah, ya. Nanti kalau ngambil jalan salah, malah melanggar peraturan, dan saya perlu sampaikan 3 hari berturut-turut ini mengerikan Indonesia. Yang kemarin itu luar biasa, penambahan daripada yang positif itu adalah 3.003. Jadi ini kalau orang yang mengerti tentu akan sulit untuk tidak khawatir, ya. Demikian jadi pesan saya 3 hal tadi, ya. 3 hal. Yang pertama, jangan pernah berpikir di sodakoh, nyumbang gereja, ya. Jangan pernah, karena gereja tidak butuh sumbangan. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan segenap hidup kita, karena segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, jangan pernah bikin kasta dan merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Karena kita jadi ada seperti hari ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Pakai ilmu padi, semakin berisi, tentu semakin rendah hati, semakin merunduk, ya. Dan yang terakhir, jangan khawatir dengan situasi sekarang karena sudah tertulis. Sekarang ini adalah zaman yang disebut dengan akhir dari akhir zaman. Jadi zaman akhir dari akhir zaman. Jadi jangan mudah kaget dan terkejut kalau COVID ini masih belum bisa jadi masih belum seberapa. Jadi COVID-19 ini bisa jadi nanti akan ada berikutnya yang namanya bukan COVID, tapi dalam bentuk lain yang ujung-ujungnya adalah kehancuran dari langit dan bumi. Karena itu sudah tertulis, itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, karena itu yang terakhir kita harus melakukan betul-betul bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan, ya, fellowship, ya, dan paling akhir adalah paling penting, siapapun yang kita jumpai, ya, mari kita menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam, ya. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyi, ya, yang tadi dinyanyikan dari awal dan ini memberkati, ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Bentuklah di tangan-Mu, bentuklah seluruh rencana-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus.
setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku dan setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau begitu baik, Engkau maha baik. Terima kasih oleh karena korban putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi apapun. Bahkan kesulitan dan persoalan terbesar maut. Jadi sengat yang paling mengerikan yang namanya maut, sengat dari setan, dari iblis, itu pun sudah tidak lagi menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi kami. Bagi kami, Tuhan, pasti ya, kalau kami mau dibimbing oleh Roh Kudus, kami akan menjadi seperti Yesus atau seperti Paulus, yaitu bagiku hidup adalah untuk Engkau, dan kalau kematian tiba itu pintu gerbang ya, kemerdekaan untuk kami boleh kembali pulang ke rumah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk semuanya, untuk persembahan, untuk orang-orang yang sudah punya hati di role ini ya. Bukan untuk kepentingan role, bukan untuk kepentingan organisasi, sama sekali bukan. Juga bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kami berada di role bukan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan mungkin kehormatan supaya bisa melayani, sama sekali bukan. Kami datang di role karena Tuhan mengizinkan untuk kami memakai role menjadi sarana, menjadi lembaga, menjadi tempat ya, untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh dilatih sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh berjalan di dalam jalan sesuai dengan panggilan dan rencana-Mu atas hidup kami masing-masing. Bagi kami punya Tuhan itu sudah lebih dari cukup, ya. Tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan Yesus. Dan kalau kami punya Tuhan, kami punya Bapa Surgawi, maka sekalipun kami tidak berdoa meminta sesuatu kepadamu, firman-Mu mengatakan, Tuhan Bapa Surgawi adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga permintaan kami mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Seperti pelayan restoran yang berdiri di samping pelanggannya.
Tuhan yang datang itu dan bertanya menunggu apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat hati kita dan dengan iman ya sadari bahwa di tengah-tengah fellowship ini yang maha kuasa itu hadir ya. Sadari yang maha tahu itu tahu apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap ibadah Zoom hari ini. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kalau ada yang main-main dengan kebaktian di Zoom ini Tuhan, kami bertobat Tuhan. Ya. Kami tahu dimanapun Tuhan hadir, dimanapun itu ya. Bahkan bukan pada saat Zoom ya. Setelah ini Tuhan, kami tetap menghormati bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terimalah saudara-saudara berkat dari Bapa Surgawi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang namanya Elohim Yahweh itu ya. Dan terimalah kasih tanpa syarat dari Putra Tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan. Dan bersekutulah, nikmati ya satu fellowship dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Menyertai kita semua hari ini, detik ini, dan setiap saat sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menutup ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin.